never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sorotan dunia balap kini tertuju pada satu nama yang perlahan namun pasti mengubah peta persaingan kelas ringan, Veda Ega Pratama. Di seri Moto3 JRS, pembalap muda asal Indonesia ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar pengisi grid, melainkan sebagai kandidat serius peraih podium. Perubahan persepsi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian performa konsisten, peningkatan teknik yang signifikan, serta mentalitas bertarung yang semakin matang di setiap balapan. Lintasan JRS sendiri dikenal sebagai salah satu trek paling teknis dalam kalender balap. Setiap tikungan menuntut presisi tinggi, keseimbangan motor yang stabil, serta keberanian untuk menjaga kecepatan di area yang sangat sempit. Banyak pembalap berpengalaman pun kerap mengalami kesulitan untuk menemukan ritme terbaik di sirkuit ini. Namun bagi Veda, JRS justru menjadi salah satu lintasan yang paling ia pahami. Dengan pengalaman 6 kali balapan di sirkuit tersebut, Veda memiliki bekal yang tidak dimiliki banyak pembalap muda lainnya. Ia tidak hanya memahami layout lintasan, tetapi juga karakter setiap sektor, titik pengereman ideal, serta bagaimana memanfaatkan momentum keluar tikungan. Pengalaman ini terbukti sangat berharga ketika ia pernah mencatatkan hasil luar biasa dengan naik podium, meskipun memulai balapan dari posisi ke-15. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa ia memiliki kemampuan untuk membaca balapan dengan sangat baik, sekaligus menunjukkan daya juang yang tinggi. Selain pengalaman, faktor lain yang membuat banyak analis optimistis adalah gaya balap Veda yang dinilai sangat cocok dengan karakter JRS. Ia dikenal sebagai pembalap yang agresif, tetapi tetap mengedepankan kontrol. Setiap manuver yang dilakukan bukan sekadar spekulasi, melainkan hasil dari perhitungan yang matang. Dalam dunia Moto3 yang penuh dengan persaingan ketat dan kontak antar pembalap, kemampuan seperti ini menjadi keunggulan besar. Di tikungan cepat, Veda mampu menjaga garis balap yang efisien tanpa kehilangan kecepatan secara signifikan. Sementara di sektor teknis, ia menunjukkan kontrol throttle yang halus, memungkinkan motornya tetap stabil meskipun dalam kondisi tekanan tinggi. Kombinasi antara agresivitas dan presisi ini membuatnya sulit diprediksi oleh lawan, sekaligus meningkatkan peluangnya untuk melakukan overtake di momen-momen krusial. Momentum performa juga menjadi faktor penting yang memperkuat peluang Veda di JRS. Dalam beberapa seri terakhir, ia menunjukkan peningkatan yang konsisten. Finish di posisi 5 besar di Thailand menjadi sinyal awal bahwa ia mulai menemukan ritme terbaiknya. Namun, yang benar-benar mengubah pandangan dunia adalah keberhasilannya meraih podium di Brazil. Hasil tersebut menjadi titik balik yang menegaskan bahwa Veda bukan lagi sekadar pembalap potensial, melainkan penantang nyata di setiap balapan. Sejak saat itu, perhatian media internasional terhadapnya meningkat drastis. Sejumlah media Eropa mulai menempatkan namanya dalam daftar pembalap yang patut diwaspadai. Bahkan, beberapa analis menyebutnya sebagai rookie sensasional, sebuah julukan yang mencerminkan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan level kompetisi yang sangat tinggi. Meski demikian, jalan menuju podium di JRS tidak akan mudah. Persaingan di kelas Moto3 dikenal sangat ketat, dengan selisih waktu antar pembalap yang seringkali hanya terpaut sepersekian detik. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap hasil akhir. Salah satu rival utama yang akan menjadi tantangan serius adalah Brian Uriarte. Sebagai pembalap tuan rumah, ia memiliki keuntungan besar dalam hal pemahaman lintasan dan dukungan dari penonton. Uriarte dikenal sangat kuat di JRS, terutama dalam memanfaatkan setiap celah kecil untuk mempertahankan posisi. Kehadirannya tentu akan menjadi ujian tersendiri bagi Veda, terutama di lap-lap awal yang biasanya berlangsung sangat ketat. Selain itu, ada juga Hakim Danis yang dikenal dengan gaya balap agresif dan berani mengambil risiko. Danis seringkali menjadi pembalap yang sulit diprediksi, karena ia tidak ragu untuk melakukan manuver ekstrim di titik-titik yang tidak terduga. Dalam situasi tertentu, gaya seperti ini bisa menjadi ancaman serius, terutama jika terjadi duel langsung di lap-lap akhir. Pertarungan antara Veda, Uriarte, dan Danis diperkirakan akan menjadi salah satu duel paling menarik di balapan ini. Masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Veda dengan konsistensi dan kontrolnya, Uriarte dengan pengalaman lokalnya, serta Danis dengan agresivitasnya. Kombinasi ini menciptakan dinamika balapan yang sangat kompetitif dan sulit diprediksi. Namun di balik persaingan tersebut ada satu aspek yang membuat kisah ini menjadi lebih besar, peluang mencetak sejarah. Jika Veda berhasil naik podium di JRS, itu akan menjadi pencapaian penting bagi Indonesia di kancah balap dunia. Selama ini, dominasi di Moto3 masih didominasi oleh pembalap Eropa. Kehadiran Veda sebagai penantang serius membuka peluang baru bagi pembalap dari Asia Tenggara untuk bersaing di level tertinggi. Keberhasilan ini juga dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan motorsport di Indonesia.
Dengan adanya figur yang mampu bersaing di level dunia, minat generasi muda terhadap balap motor diperkirakan akan meningkat. Selain itu, hal ini juga bisa membuka peluang bagi lebih banyak pembalap Indonesia untuk mendapatkan kesempatan di ajang internasional. Namun untuk mencapai semua itu, Veda harus menjalani balapan dengan strategi yang tepat. Salah satu kunci utama adalah melakukan start yang bersih. Di Moto3, posisi di awal balapan sangat menentukan, karena persaingan di grup tengah seringkali sangat padat dan berisiko tinggi. Jika Veda mampu mempertahankan posisi di rombongan depan, peluangnya untuk bertarung di lap terakhir akan semakin besar. Lap-lap akhir di Jerez dikenal sebagai momen paling menentukan. Banyak balapan yang hasilnya ditentukan dalam 2 atau 3 lap terakhir, di mana setiap pembalap berusaha memaksimalkan peluang yang ada. Dalam situasi seperti ini, pengalaman dan ketenangan menjadi faktor yang sangat penting. Veda telah menunjukkan bahwa ia memiliki kedua hal tersebut. Ia mampu tetap fokus di bawah tekanan, tidak mudah terpancing oleh manuver lawan, dan tetap menjalankan strateginya dengan disiplin. Kemampuan ini menjadi modal penting untuk menghadapi duel sengit di lap terakhir. Dari sisi teknis, tim yang mendukung Veda juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setelan motor yang semakin optimal, strategi balapan yang lebih matang, serta komunikasi yang baik antara pembalap dan tim menjadi faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan. Semua elemen ini berkontribusi terhadap peningkatan performa yang ditunjukkan Veda dalam beberapa balapan terakhir. Sejumlah analis bahkan mulai menyebut Veda sebagai kuda hitam dalam persaingan musim ini. Julukan ini biasanya diberikan kepada pembalap yang tidak terlalu diunggulkan di awal, tetapi memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan. Dengan performa yang terus meningkat, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar. Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar. Dunia balap adalah lingkungan yang sangat kompetitif, di mana setiap pembalap terus berusaha untuk meningkatkan performa mereka. Untuk tetap berada di level tertinggi, Veda harus terus berkembang, baik dari segi teknik maupun mental. Balapan di Jerez akan menjadi salah satu ujian terbesar dalam karirnya sejauh ini. Hasil yang diraih di lintasan ini dapat menjadi penentu arah perjalanan musimnya. Jika ia berhasil meraih hasil positif, kepercayaan diri dan momentum akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika hasilnya tidak sesuai harapan, ia harus mampu bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut. Namun, melihat perkembangan yang ada, banyak pihak percaya bahwa Veda memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses. Ia memiliki bakat, kerja keras, pengalaman, serta mentalitas yang kuat. Kombinasi ini jarang dimiliki oleh pembalap muda, dan menjadi alasan utama mengapa namanya kini mulai diperhitungkan di level internasional. Kini, semua mata tertuju pada satu momen, lampu start padam di Jerez. Disitulah segalanya akan ditentukan. Apakah Veda Ega Pratama mampu menjawab ekspektasi yang semakin besar? Apakah ia bisa mengatasi tekanan dan mengalahkan rival-rival kuat seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish? Jawabannya akan terungkap di lintasan. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Veda telah membawa warna baru dalam persaingan Moto3. Ia bukan lagi sekadar harapan, melainkan ancaman nyata bagi para pembalap papan atas. Dan di Jerez, ia memiliki kesempatan besar untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di antara yang terbaik di dunia.